Hai. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Balik lagi di channel YouTube aku, Seliza Radina. Di video kali ini aku bakal kasih tips serta tahapan-tahapan rekrutmen dari PT PLN Persero. Yeay! Tips dan tahapan yang bakal aku jelaskan kali ini itu berdasarkan honest experience aku yang mengikuti rekrutmen di PT PLN Persero tahun 2019 kemarin di Palembang. Oh ya, sebelumnya aku mohon maaf banget untuk tips dan tahapan ini hanya untuk jenjang pendidikan minimal D3 dan S1. Oh ya, untuk lebih meyakinkan kalian soal video kali ini, aku menggunakan seragam resmi dari PT PLN Persero. Sombong amat. Oh ya, jangan lupa ya, harus ingat, rekrutmen PLN itu hanya ada di website resminya PLN, yaitu rekrutmen.pln.co.id. Kalian bisa lihat untuk halaman depannya seperti ini ya. Untuk itu aku mau sharing sama kalian serta memberikan tips serta edukasi agar kalian calon pekerja atau calon pelamar yang ingin melamar di PT PLN Persero bisa tahu tahapan-tahapan apa saja yang akan dilalui apabila kalian mengikuti tes di PT PLN Persero. Tahapan tes di PT PLN Persero itu ada 9 tahapan. Pertama yaitu tes administrasi, yang kedua tes akding, yang ketiga yaitu tes psikotes, yang keempat yaitu tes kesehatan meliputi tes kesehatan fisik dan kesehatan lab. Keenam yaitu tes wawancara, 7 yaitu tanda tangan kontrak. Yang kedelapan yaitu diklat prajabatan, yang kesembilan yaitu on the job training. Tapi untuk diklat prajabatan dan on the job training, aku bakal jelaskan di video selanjutnya ya. Oke, langsung aja di tahapan yang pertama yaitu tes administrasi. Apa itu tes administrasi? Tes administrasi adalah tes di mana kalian itu mengumpulkan semua berkas pendidikan kalian, baik formal maupun informal, sekaligus juga dengan biodata kalian dan juga riwayat keluarga kalian, serta prestasi-prestasi yang kalian miliki selama kalian hidup di muka bumi ini. Di website rekrutmen tersebut, kalian harus menginputkan data diri kalian, semua informasi yang bisa didapatkan oleh PLN. Tips yang pertama yaitu menyiapkan kelengkapan berkasnya seperti ijazah, KTP kalian, akta kelahiran, pokoknya semua identitas kalian itu harus kalian persiapkan dalam bentuk soft file. Tips yang kedua yaitu cara kalian menginput. Usahakan kalian harus isi semua kolom. Selanjutnya, tes yang kedua yaitu tes akding. Setelah kalian lulus tes administrasi, lalu kalian masuk ke tahapan yang kedua yaitu tes akding. Tes akding ini merupakan tes online yang berisi 100 soal. Mohon maaf jadinya cuma 10. Terdiri dari 50 soal bahasa Inggris, 50 soal yang berhubungan dengan jurusan kalian yang juga berhubungan dengan PT PLN Persero. Karena pengalaman pribadi aku berjurusan di administrasi bisnis, maka 50 soalnya itu yaitu berisi tentang semua administrasi yang berhubungan dengan PT PLN Persero. Tips dari aku di tes yang kedua ini, kalian harus belajar. Ya namanya juga tes, ya pasti kalian harus belajar lah, nggak mungkin kalian nggak belajar kan. Hanya orang-orang bodoh yang nggak belajar pada saat tes. Tips yang kedua yaitu management time atau menggunakan waktu kalian sebaik mungkin, karena tes ini dibatasi waktu hanya 1 jam saja. Selanjutnya, tes yang ketiga yaitu tes psikotes. Nah, untuk pengalaman pribadi aku di tahun 2019, tes psikotesnya itu berbeda dari tes psikotes lainnya secara online. Jadi nanti setelah kita lulus di tes akding, kita akan dikasih tahu tempat khusus. Aku kemarin di salah satu hotel di Palembang, kalian diberikan 1 laptop masing-masing untuk 1 pelamar mengerjakan soal tersebut. Kalau tes psikotes aku lupa ya waktu itu soalnya berapa, mungkin sekitar hampir 100 juga kayaknya. Nah, tesnya itu terdiri dari soal hitungan maupun soal gambar, pokoknya sedikit berbeda. Kalau tes psikotes secara manual, kita kenal dengan istilah tes koran atau tes Kraepelin, tes menggambar. Di tes psikotes PLN itu tidak lagi mengenal gambar-gambar tersebut. Tips dari aku di tes psikotes ini, kalian juga harus banyak-banyak berlatih manajemen time. Lagi-lagi ini soal waktu.
Karena tes ini dibatasi dengan waktu. Kalau tidak salah, waktunya hanya 1 jam 1 jam saja. untuk mengerjakan soal tersebut. Tips yang kedua di tes psikotes yaitu jangan lupa untuk kalian melihat referensi dan menanya dengan pelamar-pelamar yang udah lulus di angkatan-angkatan sebelumnya. Selanjutnya tes yang keempat. Tes yang keempat yaitu tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini dibagi dari 2 sesi. Yang pertama yaitu tes fisik, yang kedua yaitu tes lab. Apa itu tes fisik? Tes fisik yaitu tes kesehatan yang berhubungan dengan fisik dan tubuh kalian. Berdasarkan pengalaman aku kemarin, tes fisik itu terdiri dari pengukuran tinggi badan, berat badan, tensi darah kalian. Pokoknya tes-tes umum yang berhubungan dengan fisik kalian. Nah, untuk tes lab itu terdiri dari berbagai macam rangkaian tes, termasuknya yaitu tes EKG atau detak jantung kalian, tes ambien, tes keseimbangan, tes mata untuk melihat apakah kalian rabun atau enggak. Tenang aja, apabila kalian memiliki minus mata, setahu aku PLN memiliki toleransi sampai -3 kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya. Selanjutnya yaitu ada tes pendengaran. Jadi di tes lab ini kalian harus mendengar suara dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dan berdasarkan pengalaman pribadi aku, itu kalian benar-benar harus konsentrasi karena tes suara ini sangat kecil sekali dan kalian nggak bisa ke-distract sama apapun. Tapi tenang aja, tesnya itu ada di suatu ruangan kecil, nanti kalian masuk di ruangan tersebut. Tips dari aku di tes kesehatan ini, yang pertama yaitu jaga pola makan kalian. Terutama bagi yang cowok-cowok nih, apabila kalian perokok berat, usahakan setelah kalian tes psikotes, Maksudnya berhenti ya? walaupun nantinya kalian lulus atau enggak, paling enggak itu nanti membuat hidup kalian makin lebih sehat, menjaga pola tubuh kalian menjadi lebih bugar. Berdasarkan pengalaman pribadi aku setelah tes psikotes langsung jaga makanan. Aku sama sekali hampir 1 bulan nggak makan yang goreng-goreng, nggak makan yang berminyak, maupun yang bisa kira-kira menambah kadar kolesterol, asam urat, gula darah. Oh ya, tips yang paling penting dan harus kalian lakukan yaitu kalian harus minum air putih sebanyak-banyaknya. Karena walaupun nanti ya amit-amit kalian nggak lulus, paling nggak itu ginjal kalian jadi sehat. Tips selanjutnya yaitu kalian jaga pola tidur kalian. Nah, bagi yang sering begadang nih harus diatur banget, termasuk juga untuk nasihat diri sendiri. Karena pada saat rekrutmen itu aku sering bahkan setiap hari insomnia dan juga begadang. Dan setelah aku tahu aku lulus tes psikotes dan lanjut ke tes fisik, itu aku sudah rutin untuk tidak tidur malam lagi, yang paling enggak mengurangi dari jam tidur biasanya. Berikutnya yaitu tahapan yang kelima. Tahapan kelima ini yaitu tes wawancara. Nah, beberapa orang kebanyakan bilang kalau tes PLN yang paling horor itu adalah tes kesehatan. Dan apabila kalian lulus tes kesehatan, congratulations, kalian sudah melewati yang katanya tes paling horor di PT PLN Persero. Kalian jangan senang dulu, karena masih banyak rangkaian-rangkaian rekrutmen yang ada di PLN. Tips yang pertama dari aku untuk tes wawancara yaitu sebisa mungkin kalian melatih public speaking dari kalian. Bisa juga kalian berlatih di cermin, berlatih sama orang tua kalian, adik kalian, kakak kalian, saudara, teman, atau siapapun agar kalian lebih terbiasa ngobrol di depan orang. Yang kedua yaitu jaga intonasi kalian saat berbicara dengan pewawancara. Karena pewawancara ingin melihat bagaimana kalian itu menghadapi pewawancara tersebut. Kalian sebisa mungkin harus bersikap tenang dan rileks. Walaupun itu sangat sulit sekali, tapi aku yakin kalau kalian latihan, kalian pasti bisa. Nah, tips satu yang ini aku rasa sangat penting banget, walaupun kadang-kadang banyak dilupakan oleh calon pelamar maupun calon pekerja, yaitu usahakan tangan kalian itu jangan sampai berkeringat atau basah. Katanya tangan yang basah atau tangan yang berkeringat itu menandakan bahwa kalian gugup. Nah, kalian gak mau kan nanti pewawancara mikir kalau kalian itu sangat tidak siap atau kalian itu sangat gugup, sehingga nanti kalian akan terbata-bata saat menjawab pertanyaan.
Apabila kalian sudah lulus di tes wawancara, congratulations, kalian one step closer untuk menjadi insan dan pegawai di PT PLN Persero. Langkah selanjutnya setelah kalian tes wawancara yaitu tes kontrak. Nah, tes kontrak ini itu kalian harus pertimbangkan matang-matang. Kalian harus minta izin kedua orang tua kalian, minta restu dengan mereka. Karena pada saat setelah pelaksanaan ini kalian udah nggak bisa mundur lagi. Kalau kalian mundur setelah tanda tangan kontrak, kalian akan dikenakan penalti. Tips dari aku yaitu kalian harus pikirkan matang-matang. Karena setelah kalian tanda tangan kontrak, itu kalian harus mengikuti satu syarat penting yang ada di PT PLN, yaitu kalian harus siap ditempatkan di mana saja di seluruh pelosok Indonesia. Pasti banyak dari kalian menganggap bahwa sudah lulus wawancara, sudah tanda tangan kontrak, pastinya aku udah resmi dong menjadi pegawai. Eits, kalian jangan senang dulu. Setelah itu kalian akan diberikan briefing. Contohnya aku kemarin, karena aku rekrutmennya di Palembang, maka aku dikumpulkan di unit induk wilayah S2JB yaitu Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Setelah ini, jaraknya nggak berjalan lebih dari 1 minggu, kita harus melaksanakan samapta. Video untuk samapta dan tahapan-tahapan lain aku bakal jelaskan di video selanjutnya. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga video dari aku dapat bermanfaat serta menghibur kalian semua. Dan aku doakan semoga kalian bisa lulus dan bisa bergabung di PT PLN Persero seperti aku. Sebelumnya jangan lupa like video ini, lalu komen down below, dan jangan lupa subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi dan aku lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton video dari aku, karena ini masih di bulan suci Ramadan. Semoga puasa kalian bisa lancar dan amal ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Segitu dulu video dari aku, and I'll see you on my next video. Dadah!